Halo Sobat Blessing, ketemu lagi dengan saya Andrian di channel YouTube kita Blessing Interior yang membahas tentang interior dan seputarnya. Hari ini kita mendapatkan kesempatan emas kalau saya bisa bilang untuk mereview salah satu rumah mewah di jantung BSD, tepatnya di perumahan Nava Park. Nah, Nava Park ini punya dua tipe nih, tipe 10 dan tipe 12. Tipe 10 ini ukuran bangunannya adalah 350 meter kalau nggak salah. Nanti kita lihat lagi di sana ya. Luas tanahnya itu 10 dikali 23, berarti 230 meter. Nah, seperti apa hasilnya? Jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube channel kita di Blessing Interior. Dan jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok account kita di Blessing Interior. Nah, sebelum kita masuk ke dalam nih, aku mau kasih lihat kalian dikit nih. Ini area parkiran mobilnya itu menarik banget nih. Jadi campuran antara Habim itu dipakai di sini nih. Memanjang nih dari ujung kiri ke ujung kanan sampai ke belakang nih. Jadi Habimnya itu Habim expose ya, jadi bisa kelihatan dari luar. Jadi ini kelihatannya rumah ini lebih ke tropical, minimalis, modern nih. Nah, di area parkiran mobilnya pun juga bisa muat dua mobil. Dua mobil ini bisa muat kiri dan kanan, outdoor. Dan di bagian dalamnya pun ada tempat untuk satu mobil. Yuk kita lihat dalam. Nah, ini adalah parkiran untuk satu mobil. Jadinya untuk area sini pun langsung ke area service room. Service room ini, ya kita lihat di sini dulu yuk. Ini adalah storage bawah tangga. Jadi ini adalah ruang penyimpanan bawah tangga yang dikhususkan untuk apa ya biasanya? Cat ataupun sapu, pel dan sebagainya itu di sini. Nah, di sini adalah service room untuk kamar pembantu di sini. Proper size juga, lumayan size-nya juga cukup banget. Dan di belakang kita adalah bathroom ataupun service bathroom. Ini juga udah proper banget sih ukurannya. Ada shower, tempat untuk kloset dan tempat cuci tangan, semua udah lengkap. Di sini juga memakai keramik 60x60 HT. Atau kita sebutnya homogeneous style. Nah, di area void ini pun juga langsung dihubungkan dengan area outdoor. Jadi kalau kita bisa lihat nih, outdoornya itu tinggi banget nih. Jadi mungkin ini di area badan kali ya kita ngomongnya. Jadi kalau area badan ini kan sebenarnya langsung dinding. Tapi ini cukup banget nih, sirkulasi udaranya bagus banget. Apalagi kalau misalnya kita mau jemur baju ataupun jemur pakaian di daerah sini supaya tidak merubah. Jadi mungkin ada beberapa orang jemur baju di depan rumah. Ketika kita jemur baju di depan rumah kan kelihatannya kumuh ya, seperti kurang bagus. Jadi ketika kita jemur di belakang, apalagi tempat cucinya di sini, jemur baju di sini itu cepat kering. Ditambah ini ada outdoor AC. Outdoor AC itu kan memberikan hawa panas ya. Jadi ini kalau misalnya mau jemur baju, cepat kering nih di sini pas ini. Sirkulasinya pun juga tidak kurang. Lantainya pun juga dibuat level yang berbeda. Level lantai ini ke level service room-nya itu berbeda. Mungkin kurang lebih ini sekitar 8 sentian kali ini. 8 sentian. Jadinya ketika hujan turun, karena ini void area, jadi kan hujan itu mungkin bakal masuk ke sini, tapi mungkin bagian sini kena tampias doang, tapi air nggak akan naik. Nggak akan banjir lah intinya. Karena ada apa? Karena ada drainase. Drainase ini memberikan efek, bukan memberikan efek sih, maksudnya memberikan penyurutan air lebih cepat. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita bisa langsung review bagian dalam rumahnya yuk. Oh, sebelum saya masuk ke dalam rumahnya, kita bisa review dulu nih area tangga untuk ke arah wet kitchen. Yuk. Ini ukurannya juga proper banget, enak banget. Ini kita bisa sebutnya sebagai U-shape kabinet. Tapi U-shape kabinetnya berbeda. Di bawah kabinetnya itu U-shape kabinet, kabinet atasnya itu lebih ke lurus kiri dan kabinet lurus kanan. Dan di sini pun juga sirkulasinya juga pas banget. Karena sirkulasinya itu dengan jendela yang memanjang dari kiri ke kanan, dengan tidak terlalu tinggi jendelanya, tapi memberikan efek apa ya, sirkulasinya cukup. Dan di sini juga alasan kenapa tidak membuat kabinet atas juga supaya tidak terlalu sempit. Jadinya ini pas banget sih dengan ukuran seperti ini dan dibuat desainnya seperti ini.
Pemilihan warnanya pun juga menarik banget menurut aku. Karena secara desain interior, pemilihan warna yang tidak terlalu gelap banget itu memberikan efek luas ke suatu ruangan. Di sini pun juga memakai solid surface. Solid surface yang warna abu-abu dengan ada titik-titik warna abu-abu nih kalau kita lihat detailnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Di bagian bawahnya pun juga warnanya warna walnut ya, corak kayu. Udah pasti soft closing sih di sini. Nah, di area belakang sini juga ada shelving kabinet nih. Ini shelving kabinet untuk penyimpanan storage tambahan. Kurang lebih seperti itu. Bisa lihat tambahan. Nah, kurang lebih seperti ini sih. Juga menarik banget sih. Karena shelving kabinet itu karena mengikuti daripada tebal daripada dinding ini, jadinya memang nggak terlalu tebal nih bagian dalamnya. Tapi udah cukup nih untuk taruh-taruh spices cabinet ataupun barang-barang lainnya, pernak-pernik lainnya itu cukup banget. Nah, sini juga ada kabinet tambahan. Di sini biasanya untuk dispenser. Nah, dispenser itu biasanya kan ada rumah dispenser ini karena sudah ada dindingnya, ditambah ada kabinetnya, dispenser pun cukup nih di sini. Nah, ini sebenarnya satu ruangan yang bisa ke arah dry kitchen ataupun dapur bersih, living room. Tapi nanti kita reviewnya dari depan aja, yuk. Ikut saya. Nah, ini area foyer outdoor. Jadi di sini ada dua tipe foyer. Foyer outdoor dan foyer indoor di dalam rumah. Foyer outdoor ini dikasih oleh Navapak ini ataupun sebut Hongkongnen ya kita ngomong ya. Ini beton dudukan. Jadinya beton dudukan ini dipakai untuk orang nunggu ya. Misalnya Grab, Gojek, siapapun yang lagi nunggu nggak harus berdiri karena capek bisa duduk di sini dan ini juga cukup untuk 4 orang kayaknya cukup sini. Karena panjangnya ini sekitar 1,8 meter sih. 4 orang lah yang kita ngomong. Dan di sini pun juga tutupannya pun juga oke banget karena nggak terlalu tampias ya kalau hujan pun ya. Karena arah dari sinar matahari atau hujan itu nggak langsung kena ke area sini. Mungkin tampias-tampias dikit lah ya kita ngomong karena angin kan hujan karena bisa ada angin juga. Nah, di area sini ini adalah pintu utamanya. Pintu utamanya ini pun juga lebih tinggi daripada standar pada umumnya. Biasanya tinggi daripada pintu itu 2,4 meter. Tapi karena rumahnya ini rumah eksklusif ataupun kita sebutnya rumah mewah, ini tingginya pun hampir 3 meter nih. Hampir lah kita ngomongnya mungkin sekitar 2,7, 2,8 kali saya pesan. Di sini pun juga ada dua cermin. Bukan cermin, dua kaca. Jadi kacanya itu dibuat penengah ya di bagian tengahnya. Jadi supaya kacanya itu tidak memanjang dari atas ke bawah, jadi diberikan satu aksen kayu di bagian tengahnya. Nah, ini adalah informasi daripada rumah ini yang kita akan review nih hari ini. Ini ada 3 lantai. Kita ngomongnya lantai 1 itu ground floor lah kita ngomong. Ini lantai 1-nya, ini lantai 2-nya. Jadi ini tipe 10. Untuk luas tanahnya itu 230 meter persegi, 10 dikali 23. Typical building area-nya 370 meter persegi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita sebelum masuk ke dalam rumah nih, ini adalah smart lock system. Smart lock system ini juga bisa ada 4 cara untuk masuk ke dalam rumah nih. Cara pertama adalah pakai kode PIN. Cara kedua adalah fingerprint. Cara ketiga adalah kartu. Jadi kartu itu tinggal di tap sini aja bisa langsung masuk. Cara keempat adalah kunci manual. Kurang lebih seperti itu. Yuk kita masuk ke dalam yuk. Wah, ketika masuk ke dalam sini adem banget di sini. Ini udah nyalain AC karena ini rumah contoh ya. Jadi ini udah ada AC langsung. Tapi kalau kita lihat di area sisi kanan saya nih, ini langsung dipertemukan dengan tinggi plafon yang kurang lebih 6,7 meter. Informasi daripada salesnya. Nah, ini dikasih bantalan-bantalan nih. Jadinya ini menarik banget ya untuk full plafon seperti ini. Jadinya ketika kita memberikan interior design itu dari bawah ke atas, itu memberikan efek tinggi banget plafonnya. Dan kalau misalnya kita lihat paling atasnya pun di situ ada drop ceiling yang ditambahkan dengan list bronze-nya juga tuh. Nah, ini pun juga pemilihan untuk materialnya pun juga menarik. Ini bantalan untuk meredam suara. Dan di sini juga ini bantalan nih, kalau bisa kita pegang nih. Jadi kayak busa-busa gitu sih di sini. Nah, kalau misalnya untuk coffee table ataupun untuk
untuk kursi, untuk coffee table, coffee seat, ya mungkin itu kalian namanya ya. Tapi kurang lebih ini posisinya pun juga oke banget. Ada beberapa orang mungkin posisinya mungkin taruh di sini, mungkin bisa juga mungkin ini posisinya di sini, tapi mungkin nggak usah terlalu mendekati dengan pintu kali ya. Jadinya backdrop ini bisa dijadikan sebagai backdrop coffee area. Nah, di sini pun juga ada credenza yang memanjang nih dari kiri ke kanan. Nah, di area wall panel ini pun juga warnanya pun tidak monoton ya. Karena ada dua warna. Satu warnanya warna kalem, kayaknya ini warna lebih ke coklat keabu-abuan, lebih kalem. Ditambahin dengan list bronze di sini. Dan di sini pun juga kalau kita pegang langsung nih, ini agak sedikit berserat nih. Jadi mungkin pemilihan HPL-nya pun HPL yang agak berserat sedikit, tidak yang polos punya ya. Nah, sebelum kita review lantai 2, kita akan melihat kamar sini dulu yuk. Nah, ini adalah pintu ke arah parkiran mobil yang tadi. Jadi kalau misalnya kita parkir mobil, pemilik parkir mobil di sini masuknya dari sini, nggak usah dari depan lagi. Nah, dari sini langsung ditemukan dengan lift yang disupported by Mitsubishi yang bisa menampung sampai 200 kg, kurang lebih mungkin 3-4 orang tergantung berat badannya. Nah, ini sini juga panel semuanya sampai ditemukan dengan powder room. Nah, powder room ini juga ukurannya pas banget sih. Powder room ini biasanya tidak ada shower, jadinya lebih fokus ke closet dan wastafel. Ini wastafelnya juga ukurannya oke banget ini. Cerminnya pun juga oke banget. Pencahayaannya juga terang banget. Kabinetnya pun juga oke banget. Pemilihan warnanya pun juga bagus banget. Warna walnut, corak kayu. Di sini juga memakai keramiknya 60x60. Warnanya pun juga warna abu-abu, jadi memberikan efek warm juga ya di area sini. Di sini pun juga dindingnya pun juga memakai warna abu-abu 60x60, tapi beda corak aja sih dinding dan lantai. Nah, kalau misalnya kita mau lihat kamar yang di bawah, kita sebutnya sebagai junior master bedroom. Wah, enak banget di sini. Ukurannya pas banget. Ini ranjangnya ukurannya kayaknya 1,80 m nih. Udah 1,80 m nih. Jadi 1,80 m aja masih luas banget ya. Kenapa? Karena nakas di kiri dan nakas di kanannya pun itu cukup banget. Malah ini masih ada ruang nih sebenarnya. Masih ada ruang nih. Jadi sebenarnya kalau misalnya ini ranjangnya mau 2 meter pun sebenarnya masih cukup. Tapi 1,80 m mungkin lebih proper kali ya ukurannya supaya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. King size. Backdrop yang dipilih pun juga warnanya pun nggak terlalu gelap ya. Mungkin di sini itu desainernya itu ingin memberikan efek luas ke dalam satu ruangan ini. Mungkin ke dalam rumah ini juga karena warna-warnanya yang dipilih itu warnanya lebih terang. Dan di situ pun ada meja belajar. Nah, meja belajar yang di sini pun backdropnya memakai mirror. Nah, kalau misalnya memberikan mirror itu biasanya beberapa orang, beberapa kitchen-nya pun, backsplash-nya pun pakai mirror. Di meja belajar ini pun juga memakai mirror. Karena walaupun ruangannya ini udah cukup besar sih menurut saya. Tapi dengan tambahan mirror ini memberikan efek lebih besar lagi untuk satu ruangan. Dan tapi tidak memilih warna yang terlalu polos kali ya, bukan cermin yang polos, bukan yang warna putih doang atau warna biasa, tapi warna yang gelap ini memberikan efek lumayan elegan dan mewah ke dalam suatu ruangan. Nah, di sini pun juga kalau misalnya mau ditambahin TV pun bisa juga. Ini adalah Credenza TV. Ini bisa pasang TV juga, wah TV-nya pun juga bisa besar nih, bisa 60 inch kayaknya masih bisa nih. Nih, area sini adalah area walking wardrobe. Ini walking closetnya berbentuk L-shape, kiri dan kanan. Kalau L-shape biasanya pintu, sebelah kiri dan sebelah kanan. Biasanya kalau misalnya udah L-shape, ini pemilihan dalamnya pun warnanya abu-abu nih. Kalau misalnya kita lihat nih, warna abu-abu dan biasanya ada drawer di bagian bawahnya juga. Ini pakai handle. Atasnya tambahin LED lighting. Di sini pun juga ada
Ini mungkin karena rumah contoh kali ya, udah sering buka tutup, jadinya mungkin lightingnya udah, switchnya mungkin udah agak rusak kali. Tapi it's okay. Nah, ini adalah kamar mandi untuk junior master bedroomnya. Junior master bedroom ini juga ukurannya juga oke banget sih kamar mandinya. Udah untuk tempat wastafelnya udah oke. Klosetnya juga udah cukup besar, cukup oke. Tempat mandinya pun juga udah oke banget. Kenapa kita bisa bilang oke? Karena ketika kita berdiri, patokan kita itu seperti ini deh. Kalau misalnya kita mau gerak atau apapun itu nggak kena, itu nggak apa-apa nih. Apalagi ini mandi nih, ini udah oke banget nih. Jadi udah pas banget ukurannya. Ditambah sirkulasi untuk jendelanya ada, memanjang lagi dari kiri ke kanan. Jadi ini lebih gede banget ini 1, 2, 3, berarti ini hampir 1,80 meter nih jendelanya panjangnya. Jadi itu cukup banget, udah keren banget. Oke. Nah, setelah kita review lantai 1, kita akan review lantai 2-nya juga. Yuk, ikut saya. Nah, di area lantai 2 sini, kita sudah ada di area tangga. Sebelah kiri ini adalah marmer, plain. Jadi ini mewah banget ya kelihatannya ya. Biasanya beberapa kan ada suka untuk backdrop untuk TV, memakai marmer, ataupun countertop untuk kitchen pakai marmer. Kalau ini untuk back panelnya pakai marmer. Nah, karena ingin mencampur beberapa elemen, jadinya di sebelah kiri ini marmer, sebelah kanan ini panel kayu. Tetapi juga ditambahin dengan list bronze ini. Nah, sekarang ini kita udah di lantai 2 nih. Lantai 2 langsung ditemukan dengan dining table area. Dining table area ini cukup untuk 6 orang. 6 orang itu kurang lebih biasanya ukurannya itu 1,80 meter dikali 90 lebarnya dikali 75 cm tinggi. 75 cm tinggi pun juga oke banget karena proper banget. Kalau kita duduk di sini, kita makan pun ini enak nih. Tidak terlalu capek kalau makan. Ukurannya pun juga untuk dua sisi 90 cm itu udah oke banget. Biasanya ada beberapa orang pilih 80 cm, tapi 90 cm itu lebih bagus sih. Nah, untuk area dry kitchen atau dapur bersih, ini pemilihan warnanya pun terang lagi. Jadi memang rumah ini mau dikasih kesan luas dengan memberikan warna-warna terang. Ini kulkas, langsung disambungkan dengan HPL. Ini aluminiumnya dipakai pintu apa ya kita ngomong ya? Kita ngomongnya bukan sunblast sih, tapi memang kaca buram kita ngomongnya. Jadi kalau misalnya mau lihat dalamnya itu nggak terlalu kelihatan, tapi tidak monoton jadinya. Kalau semuanya HPL, semuanya, kayaknya kita bosen ya kita lihatnya. Tapi ini dikasih kaca buram. Kalau di bagian bawah biasanya memang HPL. Ini kabinet-kabinetnya di bagian bawah. Nah, dan lagi dia punya backsplash nih, yang seperti tadi kita lihat di lantai 1. Backsplash ini pun dikasih warna bronze mirror kita sebutnya. Kalau bedanya yang di bawah punya tadi yang di office, yang di junior master bedroom itu warnanya agak gelap ya, warna hitam. Kalau ini bedanya ini bronze mirror. Tapi top table yang dipakai di rumah contoh ini marmer. Jadinya marmer dicampur dengan bronze mirror, itu keren banget. Efek luasnya pun kelihatan nih. Jadi makanya kita dari memandang dari kiri ke kanan itu efeknya nggak kecil jadinya, lumayan lebar. Ini dibuat built-in oven nih. Ini salah satu pertimbangan beberapa orang juga suka built-in oven. Karena built-in oven itu kelihatannya lebih rapi juga. Nggak berdiri sendirilah kita ngomong. Nah, sebelum kita lihatnya di sana, kita mungkin lihat yang di sana dulu kali ya. Di sini tuh ada satu kamar. Satu kamar itu lebih dipakainya sebagai tea room atau ruang ngeteh. Yuk kita masuk ke dalam. Nah, ini ruang ngeteh. Kenapa disebutnya ruang ngeteh? Karena udah ada tehnya sih. Tapi pada intinya ruangan ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil.
karena bisa dipakai sebenarnya bukan hanya ruang ngeteh juga sih, bisa dipakai untuk ruang les, bisa juga office room, bisa juga. Jadi kebanyakan sekarang kan beberapa orang suka dengan home office, jadinya kerja dari rumah, itu bisa dipakai ruangan ini. Atau mungkin kalau misalnya sebagai YouTuber ataupun sebagai content creator, itu bisa dipakai sebagai ruang studio room. Jadi kita bisa desain sedemikian rupa untuk dipakai sebagai studio room. Wah, keren banget sih. Tapi di rumah contoh ini dipakai sebagai ruang ngeteh. Nah, ruang ngeteh ini karena size-nya tidak terlalu besar, oleh karena itu ditambah beberapa elemen kaca di bagian backdrop-nya. Backdrop kaca ini pun juga dikasih warna hitam supaya tidak terlalu polos. Jadinya memberikan efek tetap mewah lah di ruangan ini. Ini pun juga tetap panel kayu, seperti yang tadi kita jelaskan. Atasnya pun dibuat drop ceiling yang berbentuk nggak kotak ya. Biasa beberapa drop ceiling itu kan kotaknya. Oh, ini lebih ke melengkung lah di area sisi-sisinya. Dan kalau bisa kita lihat lebih detail, itu pemilihan konsep untuk kisi-kisi drop ceiling itu pinter banget sih. Jadinya kan ketika kisi-kisi dicampur dengan disinarin oleh LED lighting, itu bagus banget. Jadinya pancarannya itu bagus. Nah, kalau kita lihat langsung dari sana, yuk kita lihat masuk ke dalam sebentar. Ini adalah outdoor-nya nih. Ini ruang outdoor-nya nih. Jadi ruang outdoor-nya itu langsung nyambung ke arah outdoor. Tapi kita nggak usah masuk ke sana sih. Kita bisa lihat dari sini aja kurang lebih. Atau kita bisa lihat dikit lah ya ke sana. Ini ruang outdoor-nya pun juga proper banget, enak banget. Karena bisa jadi taman belakang, bisa jadi tempat untuk hangout dengan teman-teman, bisa juga untuk mungkin arisan juga masih bisa di sini kali ya arisannya. Jadi penambahan seperti ini itu memberikan sirkulasi udara di rumah ini itu selalu cukup. Nah, di bagian sini kalau misalnya kita bisa lihat, ini adalah jendela yang ke arah wet kitchen tadi tuh, ke arah dapur kotor. Dan di bagian situ pun yang lubangnya pun itu langsung ke arah sirkulasi daripada service room tadi. Kalau misalnya kita tadi jemur baju di bawah, sirkulasi udara itu ke sini nih. Jadinya ini proper banget lah. Nah, ini sebenarnya tangga yang ke arah tempat junior master bedroom tadi. Jadi kalau junior master bedroom itu bisa ke arah area sana tuh. Nah, saya bisa jelasin dikit nih. Ini sebenarnya, ini tadi saya lupa jelasin nih. Jadi ini adalah area patio daripada junior master bedroom yang tadi kita review di lantai 1 tuh. Kalau kita ada sliding door-nya, ini langsung ngarah ke arah sini nih. Arah sini itu bisa dijadikan sebagai tempat untuk hobi. Jadi beberapa orang hobi mungkin garden, bercocok tanam dan sebagainya. Ini bisa dijadikan sebagai dry garden atau taman kering kita ngomongnya. Atau kita bisa sebutnya sebagai vertical garden yang bisa memanjang dari bawah ke atas nih. Ini enak banget nih posisinya nih. Jadinya kalau misalnya kita mau hangout di sini, mau sambil denger lagu, sambil stay, relax, ini bisa banget tempatnya, cocok banget tempatnya. Apalagi di sini itu nggak bakal kena hujan karena atas ini kan plafonnya itu tinggi sekali dan memanjang sampai ke depan. Jadi ini cukup banget. Nah, setelah kita review lantai 2 ini, kita akan review untuk living room lantai 2. Yuk ikut saya. Dan ini adalah kamar mandi dan wastafel untuk lantai 2. Jadi dipisah nih. Ini wastafel di sebelah kanan sini. Dan sebelah sini udah ada pintu langsung mengarah ke kamar mandi. Jadi sudah ada tempat mandi, shower, dan klosetnya. Jadi kalau misalnya ini dipakai oleh umum itu oke banget, karena kan orang beberapa makan mau cuci tangan dan sebagainya bisa langsung ke sini tanpa mengganggu orang yang lagi mandi ataupun lagi pakai kloset. Kurang lebih seperti itu. Nah, di belakang sini nih, kalau bisa lihat dari situ. Nah, di belakang sini nih kaca sliding lagi nih, pintu sliding lagi. Pintu sliding ini kenapa dikasihnya warnanya hanya pakai vitre aja? Karena ini bagus banget sih, karena kalau misalnya kita tutup semuanya pakai ini nih, beberapa orang ngerasanya mungkin jadi pencahayaannya jadi kurang.
Jadi kalau misalnya kita fokusnya hanya fitrenya aja, misalnya ada beberapa orang tidak memakai korden, memakai fitre itu udah cukup banget. Karena cahaya dari luar pun juga cukup banget untuk masuk ke dalam rumah ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita akan review juga untuk yang area living room juga, yuk. Oke, ini review lantai 2 untuk area living room-nya ya. Area living room untuk lantai 2 ini juga ukurannya oke banget, pas banget. Karena jarak antara TV dan sofa itu cukup banget, lumayan lebar. Jadi ketika kita duduk di sini, itu kita mau nonton pun juga nggak terlalu deket. Dengan TV ukuran 65-70 inch pun juga masih cukup nih. Nah, di sini double ceiling juga. Ketinggian daripada area living room ini ke area atas itu kurang lebih 6,7 meter lagi. Jadinya tadi kalau kita tadi review yang lantai 1 foyer, yang foyer indoor itu kan tingginya 6,7 meter. Di sini pun juga lantai 2 ke lantai 3, 6,7 meter kurang lebih. Dan cahaya dari ruangan living room ini juga pas banget. Karena di sini itu ada totalnya ada 6 jendela nih. Kalau kita bisa lihat. 6 jendela itu adalah 6 jendela, 3 jendela mati, dan 3 jendela, 3 pintu sliding di bawah. Nah, kalau kita lihat lebih dekat lagi, di sini adalah atap alderon nih. Jadi kalau misalnya kita lihat yang tadi dari lantai bawah, itu atapnya kan bukan alderon ya, lebih ke beton ya kita ngomongnya. Tapi kalau dari atas nih kita kelihatan langsung alderonnya kepasang nih. Dan di sini pun juga ada balkon untuk area living room-nya. Dengan ketinggian living room ini 6,7 meter itu memberikan efek apa ya? Luas, mewah, dan sirkulasinya pun juga oke banget sih jadinya. Apalagi ketika pintu dibuka, ini anginnya pasti gede banget. Karena pintunya pun tinggi banget nih. Ini tingginya mungkin ada sekitar 3 meter. Mungkin ada 3 meter nih tinggi pintunya. Ditambahin slidingnya juga kan ya. Nah, ini adalah backdrop untuk TV. Backdrop untuk TV ada kabinet terbuka kanan kiri. Tapi ini tergantung desainernya juga ya. Ada beberapa orang nggak suka untuk display doang nih. Ini kan biasanya untuk display table ya kita ngomong ya. Ada beberapa orang bikinnya credenza table atau credenza TV. Belakangnya dipasang TV, jadi bisa sambil nonton. Tapi di konsep untuk living room rumah contoh ini dipakai untuk ngobrol. Jadi makanya kenapa di sini ada bangku kiri dan kanan. Ini bangkunya sama kayak saya, warna bajunya nih. Jadi ini tempat untuk ngobrol. Ini pun juga memakai top table marmer dengan desain yang menarik banget, jadinya nggak monoton. Nah, kita juga bisa lihat untuk area void yang ke arah foyer indoor tadi. Kalau kita lihat dari sini, ini posisinya enak banget sih. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mau tahu siapa yang datang, misalnya kita lagi di lantai 2 nih, kita mau tahu siapa yang datang, tapi kita malas turun. Kita tinggal lihat dari sini tuh udah oke banget. Udah bisa kelihatan, dari jendela pun udah kelihatan siapa yang datang gitu. Apa yang kita ngomong pun juga masih kedengeran, jadi kita nggak usah capek-capek turun ke bawah sih. Jadinya ini dengan adanya double ceiling seperti ini, itu oke banget ya. Apalagi desainnya ini kayaknya dipikirkan baik-baik banget. Kayaknya direncanain baik-baik banget. Jadi kenapa di sini kalau kita lihat dari atas ke bawah, itu double ceilingnya itu tinggi banget, enak banget. Sirkulasinya pun juga enak banget. Jadi rumah itu nggak kelihatan sempit sama sekali. Besar malah jadinya. Nah, kurang lebih, oh ya ini satu pintu ini yang ke arah wet kitchen nih. Jadi kalau misalnya tadi kita review awal-awal ada ngomongin tentang service area untuk wet kitchen, pintunya ini langsung ke arah wet kitchen nih. Langsung ke arah wet kitchen nih. Jadinya pintu ini yang menghubungkan antara dapur kotor dan dapur bersih. Kenapa sih dapur kotornya di sini? Oh ya, kita harus jelasin dikit nih. Soalnya kenapa? Karena biasanya kan beberapa orang itu suka belanja ke pasar dan sebagainya, dibanding belanjaannya itu langsung masuk ke dalam rumah, mungkin kotor dan sebagainya, mereka bisa melalui service room tadi, tangga, langsung ke arah wet kitchen ataupun dapur kotor. Jadinya persiapan preparation untuk masak dan sebagainya bisa disiapkan di sini. Ketika sudah siap, letakkanlah di sini. Jadi makannya bisa bersih lah. Jadi dalam rumah ini tetap bersih. Oke, ini adalah lift ya, yang tadi dari lantai 1 ke lantai 2. Nanti kita akan langsung ke lantai 3 untuk review kamar-kamarnya. Yuk ikut saya.
Sama seperti lantai 1 ke lantai 2, ini tetap pakai marmer nih. Ini pakai HPL juga. Dengan ditambahkan dengan list bronze-nya juga. Nah, kita ada wing kiri, sayap kiri, dan sayap kanan. Kita sayap kiri dulu yuk. Nih, sayap kiri ini ada living room lantai 3. Kalau tadi lantai 2-nya itu lebih ke tempat untuk ngobrol-ngobrol, desainnya ya, tapi sebenarnya itu bisa jadi tempat nonton juga sih. Lantai 3 ini fokus untuk nonton. Jadi ini sebenarnya bisa aja jangan pakai bangku seperti ini, bisa juga pakai sofa. Jadi kan bisa muat lebih banyak ya. Biasanya kan ini kan karena master bedroom, kids bedroom ada 2 di sini. Jadi kan itu pasti ada minimal ada 3-4 orang ya di sini ya. Jadi kan kalau ada sofa kan lebih enak ya. Bisa lebih enak karena kalau dengan hanya 2 bangku seperti ini kan cuma bisa buat 2. Tapi it's okay. Dengan desain seperti ini juga menarik banget sih. Desain ini pun juga tetap menggunakan HPL yang sama kayak lantai 1. Dari lantai 1 ke lantai 3 itu mirip-mirip semua HPL-nya nih. Karena kenapa? Karena HPL terlalu banyak pun di satu rumah itu jadi kesannya alay kita ngomong ya. Atau lebay kali kita ngomongnya ya. Jadi kita meminimalisir dengan pilihan-pilihan HPL berwarna yang tidak terlalu banyak. Jadinya satu rumah itu kesannya tetap mewahnya ada. Ini credenzanya dipakai dengan loose credenza, jadi ini bisa dipindah-pindah ini. Ada beberapa orang itu sukanya custom credenza, jadi nyambung antara kabinet kiri, kabinet kanan, itu bisa nyambung credenzanya. Backdropnya pun juga menarik, warnanya warna turquoise gitu. Nah, ini adalah void area. Ini adalah void area untuk lantai 3. Jadi biasanya ada beberapa orang kan, aduh bosan nih di dalam, bisa keluar nih. Ini sirkulasinya pun enak banget, pas banget. Tapi memang agak sedikit panas ya kalau kita di sini. Kenapa? Karena area outdoornya ada di sini. Jadi mungkin agak sedikit panas karena outdoornya di sini dan di sini ada dinding. Jadinya mungkin ini nembus kali ya, mantul ya untuk area outdoor AC-nya. Tapi secara overall sirkulasinya cukup. Ini kebuka sampai ke ujung, ini juga kebuka nih sampai ke ujung nih. Jadi sebenarnya ini cukup banget. Secara sirkulasi sih sebenarnya ini gede. Ini masih cukup banget. Tapi memang karena penambahan ada outdoor AC, jadi agak sedikit panas. Mungkin outdoor AC bisa dipasang di bawah kali ya, tadi tempat service area, tempat jemur baju tadi. Tapi it's okay, itu pilihan sih. Oke. Pintu slidingnya pun ini juga tinggi banget nih. Pintu slidingnya ini ukurannya 3 meter, jadi enak banget. Nah, ini adalah tempat, ya kita bukan ngomong balkon ya ini ya. Ini tempat untuk melihat ke arah living room lantai 2. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi kameramen, itu bisa langsung ke arah lantai 1. Tempat untuk menerima tamu foyer indoor itu bisa kelihatan dari sini. Jadi sebenarnya secara keseluruhan, layout rumah ini itu benar-benar dipikirin baik-baik. Karena dari atas ke bawah, tanpa kita harus turun, itu bisa kelihatan. Siapa yang datang, siapa yang lagi duduk di bawah, mungkin orang-orang siapapun tetap bisa kedengeran dari sini. Jadi tanpa harus capek ke bawah, kita bisa ngomong dari sini bisa juga nih. Jadi ini enak banget sih, ceiling sampai atasnya pun juga oke banget. Semuanya itu dipikirin matang-matang semuanya. Dengan ditambahin lampu-lampu yang circle-circle seperti ini, bulat-bulat seperti ini, bagus banget. Nah, ini adalah kamar pertama untuk kamar anak. Nah, tapi bedanya di rumah contoh ini dipakai sebagai hobby room. Nah, mungkin di sini diilustrasikan bahwa orangnya suka painting, suka ngelukis. Ada kursi, ada tempat paintingnya, ada ambalan-ambalan untuk memajang painting yang sudah digambar. Ini adalah credenza memanjang dari ujung ke ujung dengan aksesoris paintingnya. Tetapi sebenarnya ruangan ini adalah ruangan untuk kamar anak. Untuk kamar anak pun ini udah oke banget. Ini ranjang 1,80 meter pun juga masih cukup banget. Ditambah nakas kiri dan nakas kanan, ditambah lagi ini lemari nih. Masih bisa lemari nih. Lemari dengan meja, mungkin kalau misalnya anaknya perempuan bisa ada meja rias yang nggak terlalu besar juga, nggak cukup 70 cm kurang lebih. Dengan ketinggian ya ini kurang lebih sekitar 2,8-2,9 meter.
Itu udah cukup banget sih. Tapi kalau misalnya ada orang suka hobi painting, mungkin anaknya mau yang ngambil yang kamar bawah, lantai bawah paling bawah, ini bisa dipakai sebagai hobi room, ruang hobi. Di sini pun juga ada beranda. Berandanya pun langsung ke arah luar tadi. Dan ini proper banget sih berandanya. Enak banget sih. View-nya pun juga bagus. Botanical Park yang dibangun oleh Nafa Park ini luas banget, jadinya kelihatannya asri. Jadi dengan adanya banyaknya tumbuh-tumbuhan ataupun tanaman itu memberikan efek segar di suatu daerah. Oke, kita sudah review yang lantai 3 punya kamar pertama, kamar anak pertama. Kita akan review yang sayap kanan. Jadi ini liftnya nih, lift yang lantai 3, nyambung dari lantai 1 ke lantai 3. Nah ini lorongnya. Nah sebelah sini adalah kamar mandi, tapi nanti kita review dulu ya kamar mandi ya. Kita review kamar anak kedua dulu. Jadi ini adalah kamar anak kedua. Kamar anak kedua ini size-nya juga proper. Proper itu maksudnya dengan adanya ranjang 1,8 meter, nakas kiri nakas kanan sudah ada, lemari pun sudah ada. Jadi itu udah cukup banget. Ini ruang geraknya pun udah oke banget. 60 cm ini ada di kayak ini. Jadi udah proper banget. Ditambah meja belajar untuk anak dengan pencahayaan yang cukup dari jendela, itu oke banget. Udah cukup banget. Jadi biasanya sih beberapa orang nggak mau anaknya itu ada nonton TV ya. Jadi sebenarnya TV itu nggak usah dipasang juga nggak apa-apa. Jadi sebenarnya ini fokus untuk tidur dan belajar, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau nonton bareng, ya mungkin nontonnya di living room tadi tuh, yang lantai 3, untuk living room lantai 3. Nah, ini pun juga ada kabinet terbuka, kalau kita lihat. Kabinet terbukanya pun juga menarik banget dibuatnya, karena ini mungkin untuk anak kecil, jadinya tipe-tipenya pun juga banyak awan, banyak bintang dan sebagainya. Juga dikasih ini awan-awan aksesorisnya juga menarik banget nih. Jadi ketika lagi tidur mungkin kita bisa sambil ngeliat, wah ini kayak lagi di luar angkasa kayaknya nih. Di bagian dalamnya ini memang ilustrasi aja dari Nafa Park, tapi menarik banget karena ini pemilihan warnanya pun juga nggak sembarangan, karena ini pemilihan warnanya bagus banget, jadi kelihatan luas. Nah, kamar anak itu sharing di satu kamar mandi, yaitu di kamar mandi sini. Kamar mandi sini pun juga udah proper banget ukurannya udah pas untuk shower, untuk kloset dan untuk wastafel. Dan ini cukup banget dengan pencahayaan yang cukup, dengan kabinet yang cukup untuk storage dan sebagainya, itu udah oke banget sih. Ini ada 2 storage lagi. Satu di belakang untuk kloset, satu lagi di area wastafel. Nah, ini pun juga memakai keramik 60x60 nih. 60x60, bedanya dindingnya itu pakai glossy, bawahnya itu pakai matte atau doff kita sebutnya. Pemilihan warna pun warnanya abu-abu, karena warna abu-abu itu oke banget sih. Oke, untuk area master bedroomnya. Area master bedroom ini oke banget ya, karena bisa muat 2 sofa besar. Sebenarnya sofanya itu juga bisa ngarahnya ke sana sih, karena TV-nya itu di sini ya. Karena kalau misalnya kita sofanya di sini kan nontonnya agak susah kali ya. Tapi mungkin nanti tergantung desainer juga. Tapi memang ini dikhususan untuk tempat nonton TV. Jadi area sini itu langsung mengarah ke balkon pencahayaannya. Nah, tapi ini bukan balkon sih ya, kita ngomong ya. Ini lebih ke outdoor yang tadi ngarah ke lantai 2 punya outdoor. Tapi dengan adanya jendela seperti ini, pencahayaannya itu cukup banget. Jadi ketika kita bangun pagi, buka jendela, ini sinar matahari itu udah masuk ke dalam rumah, itu udah seger banget sih, udah enak banget sih. Mungkin kalau saya bakal tambahin lampu LED untuk menyinari area korden kali ya. Jadi kalau kordennya kena lampu kan bagus banget ya LED-nya. Tapi it's okay, ini kan rumah contoh ya. Oke, untuk backdrop TV-nya pun juga, wah, ini keren banget sih nih.
Ini sebenarnya kisi-kisinya dari mana nih? Ini kisi-kisi kalau kita lihat langsung nih, ini ada sedikit kelihatan sini. Ini list bronze yang tadi kita lihat tuh di panel-panel bawah ataupun panel-panel yang lainnya sih. Ini dikasih list tapi ditutupin dengan bahan kayaknya lebih ke takosit ya ini bahannya ya. Jadi ini bisa ditekuk nih. Jadi menarik banget nih. Ini menarik banget nih dari bawah ke atas nih. Tempat TV-nya juga pas, di sebelah kiri kanannya pun juga ada panel. Dan di panelnya pun juga ada lampu nih, bagian dalamnya nih. Jadi ini menarik banget nih. Ini desain yang perlu bisa kita jadi referensi nih, bagus banget. Untuk drop ceilingnya pun juga warnanya juga bagus. Warnanya seperti yang di drop ceiling lantai bawah juga sama. Itu melengkung sisi-sisi ujungnya dan dikasih kisi-kisi. Kalau kita lihat secara detail tuh. Kisi-kisi itu kalau dikasih lampu LED lighting itu keren banget. Oke, kita sekarang mau review untuk yang area backdrop ranjang nih. Backdrop ranjangnya ini pun pemilihan warnanya tetap sama kayak yang di area lainnya, warna terang. Jadi nggak bosenin. Tapi kalau semuanya terang kan bosenin banget ya. Maka dari itu kenapa di sini desainernya memilih dengan warna coklat tua. Coklat agak tua dikit nih. Ini memangnya dari atas ke bawah nih. Ini kalau kita pegang secara langsung nih, ini kayak bantalan sih. Kayak bantalan ini. Ini ukuran ranjang pun juga oke banget, proper banget. Kanan kirinya pun sudah dibuat nakas juga. Nakasnya pun juga nggak monoton. Biasanya semua kotak-kotaknya ini bulat dengan marmer atau granit di atasnya. Ya ini, laci tuh. Keren banget. Nah, ini juga pakai panel dengan ada list bronze-nya juga. Nah, area sini adalah area walk-in closet dari kamar master bedroom. Nah, di sini pun juga cukup banget sih. Pintunya banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pintu. Itu udah gede banget sih menurut aku sih. Udah proper banget lah. Ini bagian dalamnya kita lihat yuk secara garis besar aja. Ini garis besarnya aja seperti ini. Master bedroom-nya juga cukup oke banget ukurannya. Ukuran pemilihan dalam warnanya pun juga warna abu-abu, jadinya oke banget sih semuanya. Nah, untuk area kamar mandi utamanya, ini kalau kita lihat ini udah kayak hotel bintang 5 ya. Apalagi dengan ukuran yang begitu besar, itu bisa sampai muat 2 wastafel. Jadi kalau untuk suami bisa pakai yang kanan, istri bisa pakai yang kiri, itu nggak bakal berantem sih. Jadi ini enak banget sih dengan ukuran seperti ini. Dan wastafel kabinetnya pun juga memanjang dari kiri ke kanan nih. Semuanya memilih warna walnut atau warna coklat corak kayu kita ngomongnya. Nah, untuk ukuran bathtubnya pun juga proper banget. Bathtubnya pun juga untuk satu orang sambil berendam ini enak banget. Nah, pencahayaan di kamar mandi ini pun juga menjadi highlight utama juga sih di kamar mandi ini. Karena jendelanya ini itu nggak kecil, termasuk besar malah saya bilang. Apalagi ditambah dengan dedaunan pohon yang bisa sampai ke atas, kita sambil berendam pun atau kita sambil mandi pun itu memberikan efek asri ya, nggak sejuk kelihatannya di sini juga. Kalau misalnya dindingnya setinggi ini sih nggak bakal ada yang ngintip lagi kali ya. Kalau misalnya beberapa orang mungkin nggak usah lagi dipakein penutup tirai atau apapun. Tapi kalau misalnya orang mau safety purpose, ya bisa aja sih dipakein sunglass mungkin yang simple punya, ataupun tirai-tirai yang bisa dibuat naik turun seperti itu. Nah, ini dibagi 2 area untuk rain shower ataupun untuk shower dan untuk closet. Nah, ini pun juga pakai marmernya pun juga marmer import katanya nih. Ini juga udah bagus banget sih pemilihan warnanya sih. Warnanya warna abu-abu yang nggak bosenin. Dan ini juga ada 3 tipe warna berarti nih. Abu-abu corak marmer, ada warna yang berbeda lagi di sini, dan di sini ada warna yang berbeda lagi. Jadi ada 3 tipe warna nih di satu ruangan ini. 4 sih sama kabinet wastafel warna coklat. Jadinya kesannya juga mewah banget sih di sini.
Baru selesai gambar. Kurang lebih seperti itu review kita hari ini di tipe Laurel ukuran 10 x 23. Ini adalah pertama kali kita review rumah-rumah contoh. Apabila kalian suka dengan konten-konten seperti ini, boleh banget follow Instagram kita, follow YouTube kita, follow TikTok kita di Blessing Interior. Dan apabila kalian ada pertanyaan tentang seputar interior, boleh juga hubungi kami di nomor berikut ini, di bawah ini. Dan stay tune untuk review-review kita berikutnya, rumah-rumah contoh lainnya di Jabodetabek. Kalau kalian ada yang mau di-review juga rumah-rumahnya atau interior di rumah-rumah contoh, boleh banget komen di bawah. I'll see you on the next project. Bye-bye.